perlu kawan-kawan semuanya ketahui bahwa peraturan di Hong Kong ini tidak boleh berkumpul di publik lebih dari 4 orang dan harus jaga jarak minimalnya 1 meter dan diwajibkan memakai masker seperti itu. Tetapi di sini di pasar selalu ramai dari awal ya, sampai sekarang masih tetap seperti ini, tidak ada yang mengobrak-abrik ya, karena ini adalah kebutuhan masyarakat dan sifatnya tidak tetap di situ. Dan satu hal lagi, di Hong Kong ini menarik banget bahwa semua perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawan. Ingat ya, bahwa perusahaan di Hong Kong tidak boleh mem-PHK karyawan. Jadi di Hong Kong tidak ada yang di PHK seperti di Indonesia. Wah, sampai banyak sekali yang di PHK. Saya sangat sedih sekali ya. Ini buat informasi doang ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar buat semuanya? Wilujeng Mayakya. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun berita politik sosial lainnya juga. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kawan-kawan semuanya, sahabat di rumah, itu tadi dia saya kasih sedikit informasi tentang keadaan di Hong Kong dari mulai pandemik ini ada, wabah ini ada dari bulan Januari sampai sekarang bulan Mei. Suasananya masih tetap seperti itu, ramai ya, dari awal sampai sekarang Hong Kong tidak ada bedanya, tetap ramai seperti itu. Alhamdulillah. Itu hanya untuk informasi saja buat kawan-kawan semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat para medis garda terdepan dan buat pemerintah juga, para pejabat yang lainnya juga yang sudah bekerja keras melindungi masyarakat, yang sudah bekerja keras selama ini melawan wabah ini ya, begitu. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat masyarakat Indonesia yang sudah berdisiplin, walaupun sebagian belum, semoga menyusul seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang sudah meninggal semuanya, baik dari para medis maupun masyarakat, kita berdoa sama-sama, kita doakan semoga amal baik mereka itu diterima sama Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Pada kesempatan kali ini, mungkin ada yang belum kenal saya hanya seorang pekerja migran Indonesia. Saya ingin mengungkapkan unek-unek saya, cara pemikiran saya, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Kita di sini sharing begitu. Sebetulnya dari kemarin saya ingin mereaksi ini, masalah ini, yaitu yang lagi viral, tagar Indonesia terserah begitu ya. Tagar Indonesia terserah. Kalau Indonesia terserah ini terjadi pada zaman penjajahan dulu, apa mungkin
kita Indonesia akan meraih kemerdekaan? Apa mungkin kita Indonesia akan mampu mengusir penjajahan dari negara luar? Kalau dulu waktu kita dijajah, mereka yang berjuang ada kata Indonesia terserah. Apa mungkin kita akan merdeka? Oleh sebab itu, kita semua tahu Indonesia bisa merdeka, bisa mengusir para penjajah sampai ngacir lah begitu ya, sampai ngacir begitu dari Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia semangat 45. Karena para pejuang-pejuang dulu semangat 45, bukan Indonesia terserah. Ini saya merinding kemana-mana ini. Coba mereka para pahlawan dulu yang telah gugur, mereka menyuarakan semangat 45, mengajak masyarakat semuanya semangat 45. Walaupun banyak yang berguguran, mereka tetap semangat 45 sehingga Indonesia merdeka. Waduh, saya benar merinding nih. Dalam pandemik ini, wabah ini ya, Covid ini, jika tidak punya kesemangatan semangat 45, apakah kita Indonesia akan secepatnya kondusif? Jika tidak punya kesemangatan 45 dalam sekarang wabah ini, apakah Indonesia akan cepat aman, tentram? Ayo bangkit lagi. Kita sebentar jatuh, tapi kita harus cepat bangkit. Jangan langsung duduk begini, nggak boleh. Kita semangat lagi. Saya yakin. Dan kita semua percaya bahwa orang Indonesia itu pantang menyerah. Coba bisa dilihat dari hal kecil saja. Kami para pekerja migran Indonesia yang pergi merantau ke luar negeri sampai kuat betah melawan, bertahan di majikan yang pelit, yang bawel, yang cerewet, yang galak. Bahkan ada yang nyiksa, bahkan ada yang, waduh, gak usah diomongin ya. Sampai kuat bertahan puluhan tahun. Itu karena apa? Karena mental orang Indonesia itu bukan penyerah, bukan menyerah, tidak menyerah begitu ya maksud saya. Mental orang Indonesia itu kuat-kuat. Nah, dalam hal ini sekarang, dalam ada wabah ini, ayo sama-sama kita semangat. Baik masyarakatnya maupun atasannya, semua harus bersatu. Kalau kita nggak bersatu, yang satu ke sana, yang satu ke sana, ke sana, bagaimana Indonesia akan cepat kondusif kembali seperti itu, normal kembali seperti itu. Sedangkan negara-negara lain luar itu sekarang sudah mulai normal seperti itu. Lalu kita kapan normalnya? Sekarang jangan ada lagi Indonesia terserah, tapi sekarang kita ganti Indonesia semangat 45. Duh, saya semangat banget nih pemirsa. Saya mengajak kepada semuanya untuk sadar diri begitu ya, walaupun lewat media sosial seperti ini begitu, yang suka memberitakan berita, ayo kita semangati, jangan menyebar hoax tentang ini ya begitu. Jadi yang masyarakat juga di bawahan juga sadar diri, yang di atas juga sadar diri, sama-sama bahwa kita butuh sehat, kita butuh normal kembali seperti itu. Dan saya ingin memberikan informasi bahwa di Hong Kong sekarang alhamdulillah sudah mulai normal. Padahal kalau kita ketahui buat kawan-kawan, Hong Kong dan ke Cina itu dekat sekali.
1 jam sudah nyampe Cina. Seharusnya Hong Kong ini udah itu ya, parah begitu ya. Karena setiap harinya ada ribuan Tiongkok atau Cina daratan datang ke Hong Kong untuk berbelanja, nanti pulang lagi ke sana seperti itu. Tetapi tegasnya Hong Kong, dari mulai ada wabah ini awal Januari itu lebaran Chinese ya begitu. Dari mulai Januari bahwa Hong Kong melarang keras dari Tiongkok, dari Cina daratan untuk masuk ke Hong Kong. Begitupun sebaliknya dari Hong Kong ke Tiongkok, ke Cina daratan itu tidak boleh. Dari sini ke Cina tidak boleh, walaupun dari Tiongkok ke Hong Kong tidak boleh, larangan keras. Dan ke Makau juga sama, tidak boleh. Dan dari mulai April itu sudah ditetapkan bahwa orang luar tidak boleh masuk Hong Kong, tidak ada, kecuali warga lokal Hong Kong seperti itu ya. Dan kecuali kami para PMI yang sudah finish kontrak baru boleh keluar dari Hong Kong seperti itu. Nah, dilihat dari itu juga bahwa kedisiplinan di sini di Hong Kong sangat-sangat, kita itu tidak usah disuruh ya. Beneran di Hong Kong ini antara masyarakat dan atasannya punya kesadaran masing-masing. Aduh, saya pengen melindungi diri saya sendiri ini. Mereka juga sama-sama punya sadar gitu ya, dari dirinya itu sadar gitu, masing-masing udah punya kesadaran. Aduh, saya juga harus sehat nih, saya juga harus sehat nih. Makanya memakai masker, kemanapun pergi di sini selalu memakai masker, mulai dari awal. Semua merata, tidak usah disuruh, tidak ada di sini patroli-patroli di jalan raya seperti itu ya, disuruh pakai masker gini, dicek mobil-mobil suruh pakai masker, tidak ada di Hong Kong. Udah memakai, udah punya kesadaran masing-masing, masyarakatnya disiplin, atasannya juga disiplin, jadi kita sama-sama kompak disiplin. Nah, dengan kekompakan inilah yang membuat Hong Kong ini alhamdulillah cepat normal kembali seperti itu. Dan satu hal lagi di Hong Kong ini, rumah sakit ya, fasilitas rumah sakitnya bagus banget alhamdulillah. Kami pun pekerja migran Indonesia sangat diperhatikan seperti itu, dilayani dengan baik, cepat tanggap juga ya. Kalau kami ke dokter periksa gini-gini, sama mereka melayani warga lokal sama kami pendatang sama-sama dilayani dengan baik seperti itu. Nah, itu juga mungkin yang menjadi acuan ya, kenapa Hong Kong sekarang sudah mulai normal kembali seperti itu. Dan di sini di Hong Kong, yang namanya masker bedah hampir semua merata ya. Warga di sini di Hong Kong memakai maskernya masker bedah, bukan masker kain ya. Nah, karena dalam situasi wabah seperti ini, yang benar-benar dianjurkan harus memakai masker itu, yang bagus itu ya sebetulnya masker bedah ini bisa menangkal bakteri seperti itu dari luar. Kalau kita hanya memakai masker kain itu mungkin hanya bisa menangkal debu ya, debu doang, tidak bisa menangkal bakteri seperti itu, kecuali ada lapisan yang putihnya itu buat antibakteri ya, kecuali ada lapisan itunya gitu. Kalau cuma kain doang itu sebetulnya hanya untuk menangkal debu doang seperti itu. Dan sekarang di Hong Kong juga sudah mulai normal kembali, dan kami juga dibagikan masker gratis dari pemerintahan Hong Kong, yaitu masker kain ya, karena sudah mulai normal ya. Kami yang mau pakai masker kain juga boleh, nggak apa-apa. Yang mau pakai masker ini juga nggak apa-apa begitu. Jadi di sini saya lihat kedisiplinannya benar-benar luar biasa banget. Dan satu hal lagi, bahwa di sini para pejabat-pejabatnya itu memberikan contoh yang benar-benar disiplin gitu. Bahkan mereka saat debat ataupun saat meeting di kantor ya begitu ya, anggota legislatif seperti itu ya, mereka saat meeting atau debat semuanya memakai masker. Itu yang saya salutkan. Di dalam ruangan yang bersih pun mereka tetap memakai masker. Mereka meeting, mereka berpidato seperti ini, sama mereka memakai masker semuanya, para pejabat. Jadi
waduh, saya ada sedikit, ada apa ya dalam hati saya, bener-bener disiplin semua. Jadi warganya pun, kami juga, waduh kalau nggak pakai masker, aduh pulang lagi ke rumah, sampai begitu. Udah turun rumah nih, aduh lupa nggak pakai masker, balik lagi ke rumah pakai lagi masker. Karena dengan melihat para pejabat Hong Kong, para pemerintahan Hong Kong, mereka disiplin banget pada memakai masker, jadi kami pun ikut lebih disiplin lagi seperti itu. Nah, untuk di Indonesia mungkin juga harus butuh kekompakan untuk memberikan contoh yang baik, kedisiplinan untuk para masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat di Indonesia itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh atasannya seperti itu. Coba lihat di debat-debat, saya sering melihat debat ya di televisi kayak gitu ya, live streaming seperti itu, ataupun berdialog seperti itu. Sedikit sekali pejabat yang memakai masker dalam ruangan, sedikit sekali, bisa dihitung. Coba bayangkan, mana kedisiplinan kalian untuk masyarakat, memberikan contoh kepada masyarakat, mana? Jadi ya masyarakatnya ya ada yang menghiraukan, nggak pakai masker atau gimana, itu wajar karena melihat atasannya seperti itu. Terus dengan hal kemarin juga saya melihat yang berbelanja ya, bahwa kemarin keluar tagar Indonesia Terserah itu karena pas lagi marak-maraknya pada keluar ya para warga untuk berbelanja. Saya yakin bahwa mereka berbelanja itu untuk memenuhi kebutuhan di hari raya Idul Fitri, begitu. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada mereka orang tua yang ingin membahagiakan anaknya. Sudah puasa 1 bulan full seharian, anak-anak mereka sudah nggak sekolah, mereka jenuh di rumah. Ya mesti orang tua hari Lebaran pasti akan memberikan hadiah buat anak-anaknya, begitu ya. Kalau kita masih kecil pasti ingat, kalau kamu puasanya full nanti sama bapak dibelikan baju baru. Nah seperti itu udah seneng banget mungkin. Makanya kemarin itu berbondong-bondong semua masyarakat serempak, wah, untuk berbelanja ke pasar tradisional seperti itu. Ya itu ada yang ingin nyenengin istrinya, anaknya, membelikan baju lebaran buat anaknya, buat adik-adik, juga berbelanja buat masak, ibu-ibu juga buat lebaran. Tidak mungkin kepentingan lain. Ya kepentingan itu, masyarakat itu cuma itu doang pentingnya. Kita kan sebentar lagi lebaran. Lagi pula kan tidak setiap hari begitu. Di pasar tradisional banyak bejubel orang. Di mall, supermarket di mall juga banyak bejubel orang. Kenapa hanya masyarakat kecil yang disebut Indonesia Terserah? Karena dengan tagar Indonesia Terserah itu saya banyak sekali melihat, baik di Facebook, di YouTube begitu ya, atau di media sosial lainnya, yang dipoto itu foto masyarakat yang lagi berbelanja di pasar tradisional ataupun di jalan itu ya, mau nyebrang. Kenapa hanya itu yang dipoto? Kenapa tidak yang di mall itu juga dipoto sama-sama? Kenapa TKA asing yang masuk 500 orang itu juga nggak dipoto? Nggak dicantumin di situ gambarnya. Kenapa hanya masyarakat kecil doang yang dicantumin di situ dengan ditulisin Indonesia Terserah? Saya pengen tanya, kenapa? Kenapa hukum ini tidak adil buat masyarakat? Kenapa nggak dari awal? Waktu ada TKA asing dari Cina 500 orang, bayangkan, dalam pandemik seperti ini, dalam wabah seperti ini didatangkan ke Indonesia, bukankah itu lebih berbahaya? Kenapa pas waktu itu juga tidak muncul tagar Indonesia Terserah? Saya benar-benar marah, sedih banget dengan hukum Indonesia yang tidak adil. Kenapa saya seperti ini ya, begitu, sebetulnya saya nangis banget gitu ya dari kemarin. Karena jiwa sosial saya ini sangat tinggi banget seperti itu, apalagi buat masyarakat
saya belum bisa membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa buat masyarakat, ngebagiin apa sodako, saya belum bisa seperti itu. Tetapi setidaknya kami, para pejuang dolar, para pekerja migran Indonesia, dari zaman penjajah sampai sekarang, kami PMI sudah menyumbangkan devisa setidaknya buat Indonesia yang sangat besar. Kami berpuluh-puluh tahun mampu jauh dari keluarga, korbankan nyawa, keringat, apalagi dimarahin majikan, kami sudah tidak menghiraukan. Mental kami di sini udah terlatih. Dan sekarang melihat Indonesia baru saja dari bulan Maret sampai sekarang sudah menyerah, Indonesia terserah. Kapan kita mau normal kembali? Apalagi kita melihat di Italia, di Amerika, di Tiongkok ada berapa jiwa, berapa ribu jiwa, ada berapa ratus jiwa. Aduh, beneran saya sesak banget di sini ya, begitu melihat keadilan di Indonesia. Bener-bener tolong, kami masyarakat kecil juga sangat berperan penting buat negara Indonesia. Kami menghasilkan tanaman, bercocok tanam, bekerja, membayar pajak. Bahkan kami masyarakat kecil melakukan kesalahan yang kecil sampai diadili seadil-adilnya, sedetail-detailnya. Coba penguasa-penguasa, para pejabat yang korupsi, apakah seadil itu mengadili mereka? Padahal mereka itu memeras rakyat gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Ayo buat semuanya bangkit kembali. Mulai sekarang tidak ada lagi Indonesia terserah. Sekarang ada Indonesia semangat 45. Jangan kalah dengan negara lain loh dong, yang korbannya waduh lebih banyak daripada Indonesia. Mereka tetap semangat. Kalau memang masyarakatnya kemarin berbelanja itu karena mau lebaran seperti itu. Dan peraturan di Indonesia juga, yang satu peraturannya PSBB-nya ditetapkan, yang satu katanya PSBB-nya dilonggarkan. Masyarakat bingung mau milih yang mana, sedangkan mereka semua itu adalah pejabat yang memerintah itu. Mau milih ini atau itu? Tolong buat para pejabat juga di pemerintahan, tolong yang tegas memberikan peraturan kepada kami masyarakat, begitu. Jadi mohon maaf ya buat semuanya jika ada salah kata atau menyinggung begitu. Tujuan saya tidak lain hanya ingin menyemangati semuanya yang ada di Indonesia sana, karena kami yang ada di luar negeri benar-benar sedih melihatnya seperti itu. Sedih banget beneran. Oke, buat semuanya kami hanya bisa mendorong doa dari sini, dari luar ya, buat Indonesia tetap optimis. Ayo bangun kembali. Yang baru saja duduk, baru saja ngeluh ya, begitu, itu hal yang wajar, manusiawi. Tetapi kita harus semangat kembali, bangkit kembali agar Indonesia bisa normal kembali. Ayo kita bareng-bareng doakan yang terbaik buat Indonesia, buat para masyarakatnya juga yang sudah berdisiplin. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum disiplin, semoga cepat menyusul agar kita bisa hidup damai kembali, normal kembali seperti itu. Biar bisa berjualan kembali, biar perekonomian Indonesia tumbuh kembali seperti itu. Ayo semuanya kita sama-sama bareng-bareng semangat Indonesia 45. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.